Mulai gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Masolah SDN Negeri 17 Tanah Tubuh, dan yang saya hormati Bapak Ibu staf pegawaian dari SDN 17/2 Tanah Tubuh. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta karena berkah rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti mana biasanya. Salawat beriringan salam kita kirimkan juga kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya yaumul akhir nanti atau di masa nanti, dan kita dimudahkan menghadapi atau kita menghadapi urusan-urusan kita yang ada baik itu sekarang pun selanjutnya. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya dan bersedia datang untuk berbagi tentang apa yang harus kita pelajari ini tentang budaya positif. Dan juga hari ini kemarin kita melaksanakan itu menyampaikan visi dari guru pengajar di sekolah, ini juga berkelanjutan dari para yang kemarin. Nah, ini tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iskandar, SPD calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bungo. Nah, pada hari ini kami sudah masuk ke modul 1.4, itu budaya positif. Nah, kalau kita mau ngomong tentang budaya positif, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik pada sekolah kita, itu namanya budaya positif. Selanjutnya, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke materi kita itu tentang budaya positif. Perlu kita tahu, budaya positif merupakan perwujudan nilai kebajikan universal yang harus diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dan dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini sekolah. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat membentuk budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita dalam sehari-hari itu masuk ke dalam budaya positif karena kebiasaan kita. Lanjut. Nah, konsep inti dari budaya positif ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. 3, nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas. Sedangkan 8, segitiga restitusi. Inilah tugas-tugas inti yang kita pelajaran kita hari ini tentang konsep budaya positif. Lanjut. Nah, 1, pembelajaran dengan paradigma baru. Pelajaran paradigma baru merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya kemarin, kita membahas tentang pelajaran berdiferensiasi. Ini pertanyaan dari Bu Ria. Mereka bagaimana cara untuk menerapkan pelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya itu memang kemarin kita belum masuk kepada tahap ini. Tapi kalau ada pertanyaan kemarin soal itu kita singgung juga. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran dengan melihat kebutuhan anak. Nah, misalkan kemarin juga kami telah melaksanakan penelitian tentang pelajaran berdiferensiasi di Provinsi Jambi tentang juga. Nah, sebelum kita melaksanakan pelajaran berdiferensiasi, kita
terlebih dulu membuat suatu pertanyaan awal atau tes diagnostik atau tes awal. Kalau disebut kata pre-test. Nah, situ nanti kita bisa memetakan perilaku anak mana yang sesuai dengan ada gaya guna belajar, ada dengan gaya belajar, dan juga dengan pengetahuan belajar. Nah, nanti setelah kita ketahui anak itu misalnya sesuai dengan gaya belajar, ini sesuai dengan minat belajar yang diinginkannya, ini dengan kemampuan belajarnya. Sudah itu baru kita masuk ke tahap pembelajaran. Mau dia atau metode apa yang kita belajarkan silakan. Tapi ini anak belajar gaya apa, belajar bahasa Inggris. Kemarin kayak yang bilang ini fitur bisa juga gitu. Atau audio bisa juga gitu kita. Itu untuk gaya belajar. Kalau minat misalkan dia bisa minat mau menggambar, mau poster, itu bisa juga kita laksanakan. Contohnya kalau kita belajar misalkan hafalan agama, misalkan dia bisa ada kan sering kita ini ada anak yang sambil nulis cepat dia menghafal, ada anak tanpa nulis dia cepat menghafal. Nah, jadi kita kelompokkan mana anak yang menulis cepat menghafal, cepat dihafalin dengan cara menulis dia cepat hafal, dan juga ada anak-anak yang cara menghafal saja dia bisa menghafal. Nanti kita kelompokkan. Nanti baru itu setelah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini pengertiannya. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional untuk pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat belajar, dan pemahaman terhadap materi pelajaran. Jadi tiga awal, bisa dengan gaya belajar, minat belajar, dan pemahamannya atau konten tadi. Nah, dalam pelajaran berdiferensiasi itu perlu ada konten. Konten adalah materi kita pelajaran. Seperti contoh tadi, kita menghafal ayat pendek yang agama. Itu ayat pendek adalah kontennya. Konten kita dalam mengajar, berarti sesuaikan media pelajaran kita itu tersebut dengan konten yang konten atau pelajaran yang kita terapkan di sekolah di bentuk pelajaran itu. Itu perlu. Itu konten itu perlu. Nah, itu makanya nanti. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu semuanya, ini ada suatu permainan nanti. Permainan tapi ini adalah pertanyaan matik. Kita coba genggam tangan kita semuanya. Nah, nanti coba tutup, buka. Saya bilang tutup. Nah, coba buka. Genggam tangannya. Misalkan di sini ada tangannya nanti. Gini kita main ini. Saya kasih suatu yang berharga, sangat berharga kepada Ibu Iska. Ibu Iska diambil Ibu Iska. Saya kasih amanah yang menjaga benda tersebut kepada yang saya kasih kepada Ibu Iska. Benda yang paling berharga. Nah, sekarang siapa di antara kita ini yang bisa membujuk Ibu Iska supaya bisa mengasih benda yang saya kasih tadi kepada yang siapa yang paling memujuk? Ayo. Ini ada suatu benda. Nah, benda itu sangat berharga. Saya kasih amanah kepada Ibu Iska, pegang benda ini. Nah, nanti siapa yang berani yang bisa membujuk Ibu Iska supaya bisa dapat benda tersebut. Nah, Ibu Iska, ini amanah harus dipegang. Nah, nanti amanah harus pegang. Kalau siapa yang membujuk Ibu Iska, itu ada komik nanti. Siapa duluan? Coba. Ya, kita main dulu. Ini ada benda yang sangat berharga. Benda yang sangat berharga. Nah, bujuklah Bu Ria. Bujuk. Ya, bujuk. Silakan minta Pak ya. Ya, kita minta. Mau tak Iska? Ini amanah yang saya kasih kepada Iska, ini sangat berharga. Nah, lagi ada yang bujuk. Mau tak beri Abu Iska terima kasih kepada yang bujuk? Nah, coba bujuk. Kita coba. Ayo.
Ibu Siska yang dipegang aku minta ibu no. Apa yang dipegang? Mau nggak? Udah. Udah. Terus. Bagi tak ibu Udah. Mau nggak kasih? Mohon maaf Bu, belum bisa. Soalnya ini amanah. Oh, amanah dari Bapak Is ya. Dari Bapak Is. Wujud tahu sama dapat. Seandainya kalau Pak Is misalnya kan ngaturnya memang amanah, tapi kalau memang Ibu Siska betul-betul mau ngasih dengan Ibu, jadi lagi dari amanah dari Pak Is. Yang kawan. Bisa di. Namanya amanah Bu, tetap amanah, harus dijalankan, harus diterapkan. Cuma kalau Ibu bisa menjaga amanah lagi dari Pak Is, harus bisa menjaganya. Namanya ini kan barang yang berharga. Berarti kan Ibu harus bisa menjaga juga yang amanah dari Pak Is. Bisa apa tidak? Pertama kan dari Pak Is ngasih amanah dari Ibu Siska. Jadi kalau Ibu mau minta, jadi Ibu Siska nitip lagi dengan saya untuk amanah dari Pak Is. Kalau memang betul-betul, insya Allah dia pegang. Pokoknya Buang. Jaga. dijaga dengan baik dan benar. Nah, sekarang amanah Nikola saya kasih ke Ibu Bu Yanti lagi, Bu Yuli. Bu Yuli yang pertahankan, siapa yang wujud? Wujud. Amanah dengan Bu Yuli. Bahagia dengan Bu Yuli. Bu Yuli. Bersih lah wujud main. Gimana cara dapat barang hargon yang saya amanahkan kepada Bu Yuli ya? Wujud lah lagi. Nah, wujud aja. Jangan lu pilih yang wujud apa? Coba. Ibu dia, ibu dia yang megang amanah. Salah, ibu-ibu yang Janganlah ibu lagi kami cakap. Yuli, aku ini yang Iya, aku bukan. Ada pilih yang megang amanah, bela. Coba, mau pilih ke mana? Pilih yang megang amanah. Pilih. Ibu yang pilih. Ya, ini anak ni. Coba. Bersih mah. Kita kan belajar. Buat tu kan kita tu. Ibu kau dia mana? Pak Pak Willy, Pak Willy, bisa tak Ibu minta yang diamanahkan tadi dengan Pak Willy oleh Pak Is? Maaf Bu, bisa soalnya Pak Is sudah menekan ke saya Bu untuk memegang amanah tersebut. Jadi sebagai yang diberi amanah, saya harus bisa menjaga amanah tersebut. Nah, kalau Ibu minta macam mana? Tetap tidak bisa, Biar Ibu yang menjaga amanahnya lagi. tetap tidak bisa. Soalnya Pak Is sudah memberi amanah untuk Tamakso minta apa di rantai. Nampak jadi bisa Ibu mujuk. Tamakso minta ke Pak Ian. Pendagangan. Tamakso minta Pak Ian. Tidak sesuai urus yang Bukan mana, bukan mana. Wujud ini. Lagi Pak Willy. Halo, tes 1 2 3. Kami. Ya Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Willy itu ada barang yang dititip atau amanah daripada Pak Is, itu sangat berharga. Jadi, jadi saya ingin minta dan ingin sekali untuk memiliki atau memegang pada barang tersebut. Saya mohon Pak Willy agar bisa bagaimana
Pak Willy memegang teguh amanat daripada Pak Is. Saya minta dengan Pak Willy saya bisa juga untuk memelihara barang tersebut. Jadi mohon Pak Willy, saya ingin megang minta dengan Pak Willy itu bagaimana Pak Willy meliharanya, bagaimana saya akan melihara dengan baik nanti. Itulah mohon saya dengan Pak Willy. Bagaimana Pak? Kalau untuk memegang barang tersebut boleh Pak, asal kalau memiliki tidak boleh. Saya tadi Pak bukan nak memiliki, saya ingin untuk memegang sejenak atau sebentar. Karena barang itu berharga, saya tahu barang berharga itu sangat tinggi nilainya. Ya. Siapapun yang memegang amanah itu memang payah sulit diminta. Sebab amanah itu namanya amanah, harus kita pegang teguh. Iya. Kita hargai yang diberi oleh Pak Isbro. Tapi saya ingin juga bukan untuk memiliki, memegang sebentar 2 hari atau 3 hari. Saya ingin tahu barang, apakah barang itu. Saya ingin mempelajari dengan barang itu. Nah itu Pak. Saya mau, tapi apabila barang itu dipinjam ke Bayan, saya kira takutnya kan nanti hilang di rumah atau diambil orang. Jadi amanat, jadi harus tanggung jawab saya Pak sebagai yang diamanatkan oleh Pak Is. Betul. Amanah itu memang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Namanya amanah. Ya. Harus itu jaga, jangan sampai dimiliki orang lain. Sama kita sudah istri, jangan sampai istri kita dimiliki orang lain. Bagaimana kita jaganya? Ya. Itu. Ya. Harus kita sayangi bagaimana si umpamanya kita dalam rumah tangga itu, walaupun masak istrinya enak juga. Ya. Jangan sekali menyakiti istri. Nah, itu kan. Istri itu disayangi, walaupun masak enak, harus enak. Tapi belakang besok bisa kita bilang, Bu, Dek, besok sama lagi resepnya. Ya enak yang sekarang, kan gitu. Sama mana tadi? Bagaimana amanah Pak Is dengan Pak Willy? Begitu juga saya yang memiliki atau memegang barang tersebut. Bagaimana Pak Willy? Bisa tidak? Kalau Bapak mau menanggung kalau barang itu rusak atau hilang dengan Bapak, bertanggung jawab dengan Pak Is, boleh Pak, saya ngasih minyak. Oke, terima kasih kepada ibu semuanya. Nah, sini maksud dari apa itu poin kita tadi, pasti kita semua punya kontrol diri. Mau dikasih, mau tidak itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Misalkan kemarin ada juga suatu usaha kita punya obat, sedangkan orang tuanya sakit. Berarti obat ini penting, mau dikasih orang lain karena ada juga sedangkan kita butuhkan. Nah, mau dikasih ke orang lain, ada orang tua sakit itu kita secara manusiawi itu kita akan kasih. Itu amanahnya, ada aturan yang kita harus terangkan. Setiap seorang itu punya kontrol diri. Begitu juga anak-anak kita, anggota kita. Tetap punya kontrol diri. Tergantung kita masuk kepada anak kita. Tergantung kita sebagai rencana cara kita masuk kepada dunia anak-anak kita, anggota kita. Jadi itulah tujuan dari pelajaran kita sekarang ini. Jadi semua orang punya kontrol diri. Oke, lanjut. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sering kita ada, apapun murid kita harus mengikuti pada kita. Apapun kegiatan kata, murid harus mengikuti pada guru. Itu ilusi pertama. Ini miskonsepsinya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sering kita ada anak yang melakukan suatu kesalahan, sering kita membuat salah. Nah, kalau kamu melakukan kesalahan ini, kasih orang tua kamu di rumah.
Nah, itu kan sebagai untuk rasa bersalah pada anak. Itu untuk sering kita mengangkat itu sebagai pembentukan karakter bagi anak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti kita juga, setiap kita harus memaksa anak harus ini. Nah, itu ilusi kita selama ini. Kita pikir, ini anu saya harus yang menggerakkan saya, apapun yang harus saya lakukan, apapun harus saya yang menentukan arah anak dalam belajar. Nah, itulah ilusi kita selama ini. Saya pun juga gitu, mikir gitu. Selama ini saya guru, karena saya guru, apapun anak harus ikut kepada saya. Nah, itu. Ini miskonstruksi selama ini. Lanjut. Nah, pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Misalkan stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Padahal realitasnya kebutuhan kita berbeda. Berarti juga anak dalam kelas itu anak 10 orang anak 10 kebutuhan yang berbeda karena sifatnya berbeda. Nah, kedua semua orang melihat yang sama. Teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda juga. Si anak memiliki gambaran yang berbeda, kemudian anak sama. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita mengubah pandangan itu harus sama dengan pandangan kita. Payah dengan saya berbeda dengan cara mengenal misalnya itu Honda. Tetap Honda, tapi hari pun beda. Tidak bisa kita memaksakan harus kok, tidak bisa. Yang berbeda. Yang keempat, perilaku buruk dia sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sering kita melihat anak tuh lakukan, cuma kita aja yang salah menafsir. Anak lakukan ini, kamu salah. Padahal mungkin dia butuh perhatian dan sebagainya. Aduh. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri sendiri Anda. Itu tadi bisa kita mengontrol diri sendiri, mau nasi mau tidak. Tapi kalau secara manusiawi, misalnya sakit tadi, orang tua sakit segala macam, itu secara manusiawi kita memang tak bisa tertolak, tak terkasih. Tapi dalam prinsipnya kita punya kontrol diri. Kita juga bisa mengontrol diri kita sebaik ini. Apa yang kita kasih, apa yang kita punya tidak bisa dimiliki orang lain. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol diri orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama tadi. Pemaksaan ada pada setiap kunjungan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Nah, ini sering kita punya pilihan yang baru untuk menciptakan sesuatu yang gagal tadi. Model pikiran menang kalah, model pikiran menang-menang. Nah, ini yang ada lagi menang kalah. Sering kita tuh dalam olahraga tuh menang kalah. Tapi kalau pada dasarnya mungkin hari ini kita menang, kalah besok kita menang, nanti kita harus menang-menang. Nah, itu lah. Mungkin hari ini kita kurang beruntung segala macam. Nah, itu juga anak-anak. Mungkin hari ini dia ada masalah, kita cari akar permasalahannya. Jangan lalu kita menjustis kalau dia kamu salah. Kamu melakukan kesalahan. Nah, itu maksudnya. Oke, lanjut. Disiplin positif. Disiplin bahasa dikata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin itu bukan sekedar selama ini kalau kita untuk menegakkan disiplin kita harus mengenal hukuman, ancaman, dengan penghargaan. Terus selama ini yang kita laksanakan. Biar apa? Biar kita bisa mendisiplinkan anak. Saya telan, mau tidak mau kebaikan dan segala macam. Selama ini saya juga berpikir itu. Mungkin dengan adanya ancaman, adanya hukuman, anak akan takut. Pastinya takut ketika kita ada. Tapi kalau kita tidak ada, anak akan kembali seperti semulanya. Makanya disiplin itu tanpa adanya penghargaan, reward, ancaman dan hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nanti dengan tanpa adanya hukuman dengan ancaman reward, kita bisa membuat anak itu sebagai menumbuhkan motivasi dalam dirinya. Kalau bahwasanya dia akan bertanggung jawab, tidak akan mengulangi kesalahan yang telah lakukan. Bisa kita laksanakan nanti dengan dengan segitiga restitusi nanti. Kayak gitu. Nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan maupun latar belakangnya. Nah, nanti buat suatu penilaian, buat satu nilai atau disiplin atau buat suatu keyakinan kelas itu buat secara bersama. Selama ini kita bikin sendiri. Oh, kan kita tahu kepada murid. Seharusnya kalau sekarang kita ubahkan, kita buat secara bersama, rembuk kepada siswa apa yang dia inginkan. Karena nanti kalau dia bisa dilibatkan dalam buat satu kesepakatan kelas, peraturan kelas, dia akan merasa tanggung jawab. Dia akan mengikuti apa yang dia buat sendiri. Nah, itu nanti itu yang. Nah, contoh dari kewajiban institusi atau organisasi. Satu, profil Pancasila, yaitu mempunyai 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhala mulia. 2, kebinekaan global. 3, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkritis. Ini yang untuk dimensi profil Pancasila. Yang kedua, Ibu Primary, program atau PYP pendidikan dasar. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang untuk bikin dasar. Nah, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, harus lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah kewajiban institusi atau organisasi. Nah, kebutuhan 3, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan kita seperti ingin disayangi, dihargai, penguasaan, itu suatu kebutuhan kita. Asal dia ingin kasih sayang, kita butuh kasih sayang. Kita juga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kemarin kebutuhan dasar manusia. Ayo. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang pertama. Tentunya kita semuanya ingin bertahan hidup. Itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya. Sedangkan yang kelima, kesenangan, bermain, humor, dan antusias, dan tertawa. Nah, semua orang mempunyai 5 kebutuhan dasar. Begitu juga anak-anak kita. Jadi kalau ada anak kita yang melakukan kesalahan, apa yang dia butuhkan? Dia tidak ada kebutuhan, makanya dia tidak melakukan kesalahan. Kalau dia sudah memenuhi, otomatis dia tidak akan melakukan kesalahan. Begitu juga kita sebagai guru, kita juga mempunyai kebutuhan dasar yang kita butuhkan. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang kita ketahui. Selanjutnya, nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perasaan atau dorongan dari luar. Nah, maksud motivasi intrinsik adalah fungsi dari diri kita. Nah, kita sekolahnya apa? Kita sekolah apa yang tujuan kita sekolah? Ngajar. Itu juga anak apa sekolah? Mau belajar. Tapi pada kenyataannya juga anak kita belajar ke sekolah karena terpaksa. Itu makanya ada lagi rangsangan luar. Nanti kalau dia terbiasa, hanya dia bisa. Itu motivasi diri kita. Kita sekolah ngajar. Apa tujuan kita sekolah? Kita mengajar. Anak itu apa tujuan sekolah? Harus ada kemauan diri kita.
tanpa ada pemaksaan dari pihak ketiga atau yang lain. Ya. Nah, motivasi perilaku manusia untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini semua ini adalah motivasi intrinsik karena dampaknya dari diri sendiri. Kalau dia merasa tidak nyaman atau takut dari umat, dia akan berusaha untuk melakukan apa yang kita suruh. Nah, ini semuanya motivasi diri. Apapun yang kegiatan kita bersumber dari diri kita adalah motivasi intrinsik. Okay. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pengertian adalah hukuman adalah sanksi yang diberikan oleh otoritas untuk pelanggaran hukum atau aturan dengan tujuan mendisiplinkan, menghukum atau melakukan efek jerah pada seorang yang melanggarnya. Nih, ini biasanya kalau kita ini adalah untuk penjara itu biasanya dengan fisik dan sebagainya, selalu berhubungan kepada fisik seseorang. Nah, untuk konsekuensi adalah dampak langsung dari tindakan seorang baik alamiah maupun sosial yang tadi tanpa campuran pihak ketiga. Jadi konsekuensi adalah kalau kita melakukan sesuatu, apa yang kita harus laksanakan. Misalkan saya merobek baju seseorang, apa konsekuensinya? Saya harus memperbaiki baju tersebut atau dengan menjahit dan sebagainya. Itu ada konsekuensi. Kalau untuk hukuman tadi kan tidak ada hubungannya. Misalkan dia libur sekolah, suruh untuk keliling lapangan, kan ada ribut dengan keliling lapangan, gak ada hubungannya, tanpa ada ancaman. Nah, untuk restitusi adalah tindakan yang mengganti atau mencari pemecahan masalah kepada seorang yang melakukan pelanggaran untuk memperbaiki situasi dan mengembalikan seperti semuanya. Nah, restitusi ini adalah dia melakukan kesalahan, dia jadi restitusi diri untuk merubah kesalahan tersebut. Itu maksudnya restitusi tadi. Sedangkan saya melakukan kesalahan, saya cari sendiri solusinya untuk mengubah kesalahan tersebut, apa yang saya lakukan supaya kesalahan ini tidak kembali lagi, tidak terulang lagi. Itu namanya restitusi. Ya, lanjut. Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Dua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Tiga, bersifat satu arah. Empat, berupa hukuman fisik atau psikis atau mental. Nah, ini tiba-tiba. Kalau ini tanpa direncanakan, kalau hukuman sering kita anak kesalahan, kasih hukuman, kasih suruh push up, itu kan tanpa direncanakan karena dampak dari anak melakukan kesalahan tadi. Nah, itu kalau untuk hukuman. Nah, bersifat satu arah. Kita anak harus ikutin apa yang kita inginkan. Itu satu arah namanya. Apa yang kita inginkan. Pokoknya kau selalukan dari lapangan. Tidak ada nega-nega toleransinya. Nah, berupa hukuman fisik atau psikis, itu bersifat bisa dengan fisik kita atau dengan mental kita untuk hukuman. Yang kedua, konsekuensi terencana disepakati antara guru dan siswa. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor muridnya. Ini memang terencana. Misalkan ada anak di kelas, dia saling tarik baju tadi, atau salah satu bajunya robek. Nah, kita tanya apa konsekuensinya, apa yang harus kita contohnya. Nah, satu dia harus memperbaiki, itu konsekuensi. Atau juga air tertumpah di kelas, nah, suruh untuk ngelapnya. Nah, itu kan konsekuensi karena ada hubungannya dengan air dengan apa yang kita suruh. Nah, kalau hukuman tidak ada hubungannya, ada ribut di kelas, disuruh ke lari di lapangan, itu kan ada hubungan, kan ada hubungannya. Kalau ini ada ribut, nanti kita suruh apa yang harus dilakukan? Nah, diam. Seharusnya tidak ada hubungannya. Anak ribut di kelas, suruh lari di lapangan, zakat dua kali zakat, ada hubungannya. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor. Nanti kalau sikap guru itu harus monitor kalau yang itu ini konsekuensi. Sudah lo, kan itu selalu monitor orang tersebut. Nah, kalau restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini saya sampaikan tadi. Jadi kita mengkolaborasi dengan murid, murid dalam kesalahan, apa kesalahannya? Apa yang harus dia lakukan? Dia cari sendiri solusinya.
dia akan lakukan sendiri apa yang dari solusi yang dia bikin sendiri. Jadi apa? Anak akan bertanggung jawab, yakin dia akan melaksanakannya. Ini maksud yang dari institusi. Oke, lanjut. Ini apa Ibu? Hukuman atau konsekuensi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dari kasus. Silakan pilih Bapak Ibu mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Itu ada dari apa nih? Silakan. Yang pertama dulu. Coba. Buria yang pertama. Mana yang hukuman, mana yang ini konsekuensi. Yang pertama ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti giliran. Silakan amati dengan bersama. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Buria? Hukuman. Nah, yang selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Bisa? Oh Ibu, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret yang telah dicoretnya, teman. Konsekuensi. Nah, berjemur di lapangan basket pukul 12 WIB siang karena mengurut dengan teman di kelas. Hukuman. Oke, lanjut. Kita lihat. Nah, berarti lari keliling lapangan kan gak ada hubungannya. Lari keliling lapangan itu sama sekolah, gak ada hubungannya. Itu termasuk ke hukuman. Nah, membersihkan data yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Kenapa? Dia yang melakukan, dia akan bersih sendiri. Dan konsekuensi yang harus kita terima. Ini bedanya. Murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kan gak ada hubungannya masker dengan hubungan dengan push up. Jauh. Jadi gak ada hubungannya. Begitu juga mengganti kertas karena caranya kan konsekuensi. Ya harus mengembalikan seperti semula nanti. Nah, menjemur dan pakai basket juga ada hubungannya dengan memborong di kelas. Itu hukuman. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, nah 4 pemantau, dan kelima adalah manajer. Jadi 5 posisi kontrol inilah yang ada pada diri kita. Nanti mau mana kita silakan pilih mau dari kelima ini. Lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat bicara menyerah. Nah, yang pertama, yang untuk penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu untuk kontrol yang penghukum. Untuk kontrol yang membuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Berarti dia mau itu cara membuat rasa bersalah pada anak murid atau murid kita. Itu untuk posisi kontrol membuat rasa bersalah. Lanjut. Nah, untuk teman, posisi kontrol teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Kali ini jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu sebagai teman. Ya, ada kedekatan anak murid. Nanti ada punya kelebihan kekurangan nanti. Memang dekat kepada murid. Tapi pada saat nanti kalau dia tetap melakukan, tidak ada ibu tersebut, dia akan melakukan lagi kesalahannya. Kenapa? Dia cuma satu ibu, satu guru yang dianggap sebagai dia bisa mengerti dia. Karena lagi teman tadi. Kalau tidak ada guru tersebut, tak akan melakukan kesalahan. Itu kekurangan dari teman. Yang ketiga, yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahunya konsekuensinya. Mau tahu konsekuensinya? Setelah bicara kamu beli atau dibuatnya ke kooperasi dan jangan diulangi lagi sebagai mantau. Kenapa? Kalau beli, nah beli belum tak ya? Nah, tengok terus dia pakai mantau. Kalau beli sudah, padahal tak bagi dia dipanggil lagi, beli lagi sebagai mantau kita dengan murid. Lanjut. Nah, untuk manajer, apa kamu tahu kesalahannya apa yang kamu lakukan? Nah, di manajer, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, ini sebagai manajer. Jadi anak itu tahu salahnya
tenang tahu salahnya dan cari solusi sendiri, cari solusinya untuk salah tersebut. Kenapa? Kalau anak dah tahu cari solusi sendiri, nanti dia akan bertanggung jawab. Dia akan malu karena dia yang minta, dia akan malu kalau tidak akan malu kalau akan melakukan kesalahan kedua kalinya. Nah nanti kelima posisi kontrabur ini mau yang mana kita tergantung pada diri kita sendiri, mau pilih yang mana, mau dari penghukum, mau asal salah, teman, pemantau atau manajer. Ya, silakan lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrabur apakah saya? Nih ada pertanyaan. Saya sangat kecewa dengan kamu. Ini apa nih? Atau kan yang 5 tadi? Dari 5 sebut ini contoh. Nah, contoh pilih dari 5 tadi. Mau pemantau, mau penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini kalimat ini termasuk contoh yang mana? Salah atau penghukum dan sebagainya? Salah. Coba ya lanjut. Nah, ini rasa masalah. Berarti saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti mau rasa masalah. Nah, ini akan berdampak pada fisik mental dari anak. Lanjut. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini apa nih? Sebentar. Mantau atau yang lain? Ada 5 tadi. Mantau. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita harus nengok terus. Tidak, apapun kita terfokus pada anak saling, kita harus lihat ke sana. Melihat berhukum. Hukum tidak mestinya dengan kata awal. Dengan kata kasarmu juga dengan sebagai hukum. Kamu sifat psikologi, psikis, mental. Kamu tidak benar melakukan apapun. Itu juga sebagai hukum. Tidak pernah anak atau walaupun ada satu yang benar, tidak pernah ada yang benar. Tidak pernah. Pada anak itu sekali itulah yang melakukan kesalahan. Sekali atau 2 kali. Tapi dia kamu tidak pernah. Berarti tidak pernah yang nggak ada satupun yang pernah yang melakukan yang benar sebagai hukum. Nah, tak dengan kata-kata ini kan mental anak kan dengan psikis dan fisik mental. Jadi anak beranggapan oh tidak pernah saya lakukan apapun yang benar yang saya lakukan sebagai hukuman karena mentalnya enggak kena. Ayo. Nah lagi awalnya namu untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Teman, manajer, atau memantau, atau masalah, atau hukum. Awalnya namu untuk menyelesaikan masalah ini. Ayo, Bu Ria, yang sedang. Dia dua, ada satu. Jadi, aja ini sebagai manajer. Jadi kita tanya kepada anak apa yang anak untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi anak itu mencari sendiri masalahnya, kita ikuti. Kalau masih juga panggil lagi, tanya kamu nanti. Sampai anak itu merasa nanti dia akan lalu ada juga akan bertanggung jawab apa yang dia buat sendiri. Lanjut. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini apa nih? Nah, ini teman, ini ngajak. Tapi kalau dari ibu nanti tetap lakukan juga salah itu. Nah, karena cuma satu ibu yang bawanya. Ayo, teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa nih? Apa itu penghukum atau rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mantap. Ada lagi yang ibu? Belum? Mantap. Oke, coba kita lihat. Ya mantap. Karena kita jika kegiatannya kita pantau terus tanpa ada solusinya. Pantau itu. Kalau kita pantau tanpa memberi solusi kita harus tahu kamu udah pernah, tapi kita tidak pernah berikan solusi pada anak atau untuk supaya memantau. Oke, lanjut. Nah, ya selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, olehnya anak, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Supaya bisa memberi perbedaan tanggapannya. Ayo, Bu Ria. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas?
Oh. Apapun, menurut pendapat Bapak Ibu masing-masing, kenapa berturun kelas tidak? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak berturun kelas? Sama ini kita mengetahui peraturan kelas. Nah sekarang kan ada yang baru tentang keyakinan kelas. Kenapa gitu? Sama ini kita wiki atau keyakinan kelas? Apa? Peraturan kelas. Yang benar. Nanti dapat giliran nanti habis itu Billy, habis itu nanti Wika, nanti ya Maria, tuh Pak Billy, terus Pak Yan terakhir nih. Ada yang betul, ada yang tak betul lah. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa bukan? Kalau Tiga. Kelas. Kan kita mana buat satu keyakinan, apapun keyakinan nanti, apapun ya, apa peraturan kelas lah, peraturan kelas dulu. Kan sering kita buat peraturan kelas, apa maksudnya peraturan kelas? Tujuan peraturan kelas. Kalau kita di dalam kelas tuh, pertama kita menyuruh anak didik diam. Kalau dia diam, tentu dia bisa belajar. Ya. Sudah mengatakan diam, baru kita kalau siap belajar, sudah siap Bu, baru kita buka mata pelajaran Bu ya. Tapi kalau dia teribut, dia bisa kita belajarnya apa yang kita ajar dan didengarnya, ini asik ribut. Itu yang dikatakan peraturan sekolah, peraturan kelas. Kelasnya berarti itu peraturan kelas. Ini peraturan kelas saja dulu. Karena kita baru kali ini dengar kayak kelas nak. Tadi Bono beliau yang buat peraturan harus anak harus jaga ribut kata Bono tadi. Dan juga kalau ribut kamu udah bisa belajar. Itu peraturan kelas dari Bono. Sekarang beliau lagi peraturan kelas. Coba cara dalam buat peraturan kelas itu cara kita membuat peraturan kelas. Bagaimana caranya? Yang selama ini kita buat. Nah, terus piket semua harus piket. Nah, itu peraturan kelas ya. Nah, itu peraturan kelas. Itu yang buat ibu atau anak murid? Murid. Oke, lanjut. Jadi harus mengatur tugas piket dari ibu Juli. Ya. Benar tadi harus dengar ribut. Kalau dengankan beda Pak. Kalau benar tadi kan jangan ribut. Kalau dengankan tuh ribut boleh, tapi ketika diterang, ketika dia apa, itu tuh tidak boleh ribut. Harus memperhatikan guru dulu. Kaget kalau misalnya tidak boleh ribut, macam mana lagi kita mengadakan tanya jawab dengan anak? Kan anak kan ibu tuh peraturan tidak boleh ribut. Iya kan? Tapi waktu kita kasih pertanyaan boleh ribut, main diskusi dengan kawan. Diskusi. Nah, lanjut. Kayak untuk mungkin menjaga kebersihan sekolah, kelas, terutama piket, dibagikan jadwalnya. Sudah tuh. Buat jadwal kita sendiri atau dengan anak murid? Dengan murid lah. Murid. Menentukan. Itulah, lanjut ke Ibu Ria lagi. Peraturan pelajaran. Papel juga bantu pelajaran. Kalau peraturan Pak untuk mengatur kelas, Ya, supaya kelas tertib, Ya. tidak ribut, bersih. Kalau untuk keyakinan kelas, kita harus meyakinkan kelas tuh kebersihan kau untuk apa, ribut kau supaya apa. Kita harus meyakinkan anak-anak tuh. itu yakinkan anak ya. Supaya yakin anak itu. Yakin apa dah? Manfaatnya apa? Manfaat untuk kebersihan dapur, jawab. Oke.
Oke, terima kasih kepada ibu semuanya. Banyak lah lo, banyak. 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 Ya, Atau paling sedikit lah ibu ya. ya pertama sekali Pak, kita menenangkan di kelas. Ya, menenangkan anak-anak itu bahwa diterapkan apa ya peraturan sekolah. Ya sama lain Pak Widi tadi pertemuan ini kebersihan tentang anak-anak itu persiapan ya sudah ada apa tidak ya. Jadi segala itu kita persiapkan. Lah siap, yakin kita anak-anak telah bisa untuk meneruskan pelajarannya, baru kita beri acuan. Kita udah siap segalanya, atau bukunya sudah siap, udah ada galanya. Kita tanya, kayaknya ada pena, ada banyak kan? Ayo kita siapkan dulu. Sama kebersihan tadi, itu tanya kalau sudah siap, baru kita dengan kata itu mengapa bukan peraturan sekolah kelas. Nah, walaupun tidak ada peraturan kelas, tapi dalam kelas harus kita tertibkan dulu. Sudah tertib, kita tanya sudah bisa tidak kita melanjutkan apa yang nak kita teruskan lagi, nak kita pelajaran lagi. Kalau sudah bisa, yakin kita bisa, gurunya oh bisa, ya baru kita lanjutkan dengan pelajarannya. Cuma itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu semuanya dari pandangannya apa itu peraturan dan keyakinan kelas. Nah, peraturan itu kalau dalam pikiran itu sifatnya negatif, ujung-ujungnya kepada hukuman. Nah, itu makanya kenapa harus keyakinan? Kalau keyakinan tadi anak kita bikin sendiri. Dalam buat peraturan kelas itu dilibatkan anak. Dilibatkan anak berkolaborasi dengan anak. Anak membuat sendiri apa yang menurut dia baik. Bukan kita. Bersama kita yang bikin. Harus piket, harus anak tidak tahu mana. Harus mau menulis, harus bisa membaca. Itu juga saya dulu. Saya harus anak harus bisa membaca. Saya buat itu. Selama pelajaran bejas, anak harus bisa membaca. Siapa? Kenapa? Karena tuntutan anak dia bisa membaca. Padahal itu sah. Karena itu akan diubahnya pada hukuman. Kenapa keyakinan kelas? Kita buat secara bersama antara anak, guru dan juga bisa kalau bisa dengan anak dengan guru itu buat bersama. Dia yang menentukan, lagi dia akan yang melaksanakannya. Jadi dia masih yakin dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia buat sendiri. Nah, kalau kita buat dia merasa terpaksa. Masa ujungnya nanti dia merasa terpaksa, dia tertekan, ujungnya ke hukuman. Makanya kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Contohnya peraturan kita berkendara bawa helm. Kalau ada bawa helm berarti tilang. Kenapa? Karena itu sebagai peraturan tanpa dilibatkan kita. Kalau kita kan ya, kalau menurut kita, kalau kita melibatkan kita, beda masyarakat, tentu kita pakai helm, kasih besok pakai helm. Kalau menurut kita, karena itu aturan dibuat dan tanpa sepengetahuan kita harus berarti tertilang sebagai hukumannya. Nah itu makanya harus peraturan kelas atau apa yang di kelas dan bukan peraturan kelas. Nah ini selama ini saya juga baru tahu. Sama ini kita peraturan kelas lah, aturan kelas kalau kita buat. Piket itu juga. Nah terus lanjut. Nah bentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, berupaya menyatukan universal. Nah, pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini kita libatkan semua anak yang akan menentukan, kita sebagai guru memantau sebagai fasilitator. Nah kalau dia mau itu tapi pas dia udah melaksanakan sakit karena dia buat, akhirnya anak akan bertanggung jawab apa yang dia buat sendiri. Dia masa lalu nanti tidak mau dia melaksanakan karena dia bikin sendiri kan. Lanjut. Ini ada contoh kayak kelas ini saya ambil dari SD ke-7 Pusat Jalau. Itu daerah Bati 7 Bungko. Nah, ini salah satunya budaya 5S, senyum sapa salam sopan santun. Nah, berpakaian rapi sesuai hari, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, saling menghargai, datang tepat waktu, nanti benar menjaran, mengerjakan tugas tepat waktu, tanda tangan. Nah,
Ini dibuat dengan sama dengan anak-anak. Anak-anak kita berkooperasi dengan anak dalam membuat peraturan awal kayak kelas. Jadi anak yang menentukan ini, bukan kita yang menentukan. Jadi anak akan bertanggung jawab. Dia akan nanti penyelesaian kita. Salah mana yang tidak kalian tempatkan. Nanti dia tahu nanti. Nah, mana yang tidak dilakukannya. Ya anak akan bertanggung jawab. Kita akan butuh anak bertanggung jawab. Gitu. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru akan menghasilkan murid yang menjadi dan bertanggung jawab. Inilah tujuan kita tujuan kita membentuk anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Kasih saya bilang bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, meyakinkan keyakinan. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang pertama membuat salah itu wajar di suatu kelimanya. 2, tidak ada manusia yang sempurna. 3, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. 4, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. 5, kamu berhak merasa begitu. Jadi saudara, berarti dalam menstabilkan identitas, berarti anak itu memberi kekuatan. Kenapa dia melakukan kesalahan tersebut? Nah, yang karena kita ini manusia biasa, tentu kita juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu selalu melakukan kesalahan, kamu lari, nah, tidak bisa gitu. Jadi kita harus menyaksikan kenapa anak melakukan kesalahan, apa hal tersebut bisa dilakukan, kenapa latar belakang anak melakukan itu. Ada halnya, itu ada sebabnya anak melakukan tersebut. Katanya dulu dengan kepada anak apa halnya kadang tidak melakukan atau melakukan kesalahan itu menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi tindakan. Setelah tahu anak itu salahnya apa penyebab anak melakukan kesalahan, baru kita validasinya. Dan berdasarkan prinsip setiap perilaku beraya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya kamu mesti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Punya anak itu punya alasan. Dan mungkin kita lakukan sesuatu itu tidak ada alasan. Tak ada alasan. Anak bertinju itu ada alasan. Anak telat itu ada alasan. Nah, kita tanya dulu alasannya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih baik, lebih buruk dari ini ya. Nah, itu salah satu contoh kalimatnya. Lanjut. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri kita sendiri. Nah, apakah yang kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini salah satu contoh untuk menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, nanti ada contoh proses segitiga restitusi, kita tonton YouTube dulu. Dan contohnya nanti kita tonton bersama. Dari pulau Kan tahu. Ya, Pak. Bluetooth connected.
lihat dia satu ada nanti ada mah ada tempatnya hilang ada nunggu Pak Plastiko ko yun, may now. Kalau kata-kata may now, di ba? Benyang po. tak ada dekat Kalau yang lain itu naik ke kelas 3, nanti di Indola bisa nyambung ke rumah. Iko lampu niat. tempatnya Lina Ngomong lagi cepat dulu. Iko lampu niat di kawan. Kamu yang muda ah. Lina awak lah Tapi aku yang tanya dia dekat Kamu yang kecil. Bentar awak koi. itu Kerja sila dengan ada kebetulan. ada dekat dekat Minggu itu tinggal tahu. Matematika dengan kerja sila. lagi jadi karena tempat mas. Oh, tidak. Kalau kita kenal dia Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang musik salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin musik Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masih saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah?
ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan.
Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Boleh ke poin. Pijak lima. Pijak lima. Apa itu? Pijak lima. Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Ini ada menutup. Setelah kita menutup video tadi, dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini. Bagaimana pengenalan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Oke, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan adalah tadi eksekusi dan sebagainya.
Ada Ibu, Buria, Bunom, Juli, Payan, Bu Willy, Buria, Rizka. Oke, mungkin itu. Dan juga perlu saya sampaikan, dalam penerapan diskusi itu tidak boleh dilakukan secara terus menerus, tidak perlu sekali. Jika kita melakukan ada melakukan kesalahan, nah kita panggil, kita laksanakan ketiga diskusi. Apalagi dia melakukan kesalahan lagi, panggil lagi. Dan boleh juga Bapak Ibu semua ingatkan, melakukan ketiga diskusi tidak boleh di depan umum, karena akan nampak pada mental anak dan atau psikologi anak. Kita panggil ke tempat kata ruang kita atau tempat yang ada kita dengan anak tersebut. Karena kalau kita membuatnya di umum, itu nanti sebagai anak kenal mental akan nanti anak juga akan menjadi malu. Makanya itu Bapak Ibu perlu juga kita terapkan ketika sini untuk mencari atau mencegah suatu masalah yang dilakukan oleh anak-anak kita tersebut. Nah, tidak bisa dengan hukuman, tidak perlu dengan hukuman, konsekuensi atau yang lainnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih semua. Saya ucapkan kepada Ibu semuanya telah meluangkan waktunya. Tapi dengan saya mohon maaf. Semoga ini juga bermanfaat untuk Ibu semuanya dan untuk diri saya sendiri. Dan juga kita bisa menerapkan apa yang kita inginkan. Dan juga saya pernah ingat, ada juga saya baca tentang seni belajar. Setiap guru itu punya seni belajar sendiri. Nanti tidak ada standar baku dalam proses pelajaran. Jadi setiap guru punya seni dalam belajar, tidak ada standar baku untuk dalam proses pelajaran. Tidak ada patokan nilai kita belajar, semua tergantung pada guru kita masing-masing. Oke, saya cukup. Saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.